Kalau ada yang bertanya kenapa membahas masalah Ramadan, saya bukan mewakili teman-teman dari Brisbane menjawab ini, tapi saya pada saat menyetujuinya saya punya alasan tersendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, ada beberapa riwayat dinukil dari sebagian salafus salih. Mereka itu kalau Ramadan sudah berlalu pas di Idul Fitri, selama 6 bulan berturut-turut, dari mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini mereka berdoa selama 6 bulan agar seluruh amal mereka di Ramadan yang mereka kerjakan diterima sama Allah SWT. 6 bulan mereka non-stop berdoa. Dan 6 bulan yang tersisa, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, ya. Ini semuanya mereka berdoa agar Allah mudahkan mereka sampai di Ramadan. Jadi kita sekarang kurang lebih 1 bulan 10 hari menjelang Ramadan, sangat wajar. Para salafus salih bahkan 6 bulan sebelumnya. Alasan yang lain teman-teman sekalian adalah alasan rasional sebenarnya. Sekarang kalau Anda kerja di satu perusahaan, dan perusahaan itu akan mengadakan pelatihan buat pegawai-pegawainya. Mana kira-kira yang dianggap lebih profesional? Perusahaan yang mengiklankan beberapa waktu sebelumnya, misal 2-3 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya, nanti akan ada pelatihan pada tanggal ini, di lokasi ini, gitu kan. Kemudian diatur jadwalnya segala macam, atau tiba-tiba pada saat sudah akan pelatihan besok, hari ini, diberitakan besok akan ada pelatihan. Tentu saja yang jauh sebelumnya, gitu kan. Maka ada baiknya kita memang membahas jauh sebelumnya agar kita punya persiapan-persiapan dalam menyambut bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat mulia. Ada yang kita sebutkan keutamaan-keutamaannya terlalu banyak. Dan sayang kalau seandainya ini disia-siakan. Beda sekali orang yang sudah punya persiapan, ya, kejiwaan, semangat. Dengan orang, kemudian tiba Ramadan, dengan orang yang masih belum 2-3 hari, mungkin seminggu sebelum Ramadan, baru dia mau adakan persiapan. Akan beda. Ya, akan sangat beda. Itu kurang lebih alasannya teman-teman sekalian. Ramadan juga ini, atau tema yang sedang kita bahas seperti masalah dahsyatnya Ramadan, kami sudah susun dalam bentuk buku. Dan insya Allah, di dalam ini alasan yang lain juga, insya Allah, kita akan terbitkan dalam waktu dekat buku ini, judulnya Dahsyatnya Ramadan. Yang kita harapkan ini bisa insya Allah menjadi wacana dan tambahan khazanah ilmu buat teman-teman kaum muslimin. Dan juga bisa menjadi peluang orang yang mau berbuat sosial, menyebar luaskan informasi tentang Ramadan supaya orang punya semangat lagi menyambutnya. Dan juga mengingat kembali program-program yang harusnya dia jaga di bulan Ramadan. Atau bahkan menambah program yang sebelumnya memang dia belum ketahui. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini Allah jadikan memang untuk memperbanyak pahala. Dia seperti sebuah lembaga training. Anda mungkin pernah tahu dan tidak asing, kalau seandainya perusahaan ingin meningkatkan SDM, skill dari para pegawainya, maka mereka mengikutkan di lembaga-lembaga training. Khusus untuk peningkatan skill itu. Bahkan kadang-kadang untuk peningkatan satu skill saja. Itu mereka ikutkan pegawainya dengan bayar mahal. Misalnya memunculkan sifat jujur, ya, percaya diri, tanggung jawab, amanah, dan seterusnya. Saya tahu di Jakarta banyak lembaga begitu, bayar sekian juta buat pegawainya, ikut pelatihan beberapa hari, 2-3 hari, karena dianggap lembaga training itu bagus, trainernya juga bagus, diharapkan pegawainya outputnya juga akan bagus. Dan memang betul berefek itu dalam peningkatan kinerja dan produktivitas daripada pegawai tersebut. Dan ini teman-teman sekalian, mereka masuk ke situ karena tahu lembaga ini adalah lembaga yang berkualitas, intinya seperti itu. Ramadan
Ya, kalau Anda belum fahami dan belum merenungi masalah ini, dia adalah lembaga training terbesar di dunia. Trainernya langsung sang pencipta Allah. Para pegawai, staf yang mengawasi langsung para malaikat. Tidak ada lembaga training yang sehebat Ramadan. Seluruh muslim, seluruh muka bumi ini, dimanapun Anda berada, di benua manapun, di Asia, di Australia, di Amerika, di Afrika, sama, selama dia muslim, apalagi dia sudah balik, mereka sama mengikuti peraturan-peraturan yang sama. Yaitu puasa di siang hari, sholat malam di malam harinya. Tentu selain mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Dengan ditambah juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan setiap muslim pada saat itu bersaing satu sama yang lain, tanda kutip, dalam hal positif untuk lebih baik daripada yang lainnya. Baik untuk lebih baik dari diri dia sendiri yang selama ini mungkin kurang dalam membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Begitu juga dengan muslim-muslim yang lain, bersaing positif. Oh, teman saya membaca 1 juz Al-Quran sehari, saya juga harus 1 juz, atau saya harus 2 juz. Dia bersaing positif. Dan ini boleh dalam Islam. Dengan tidak berharap teman kita itu gagal misalnya. Seperti bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat atau mencari tahu kenapa Abu Bakar di siang hari tidak pulang ke rumahnya. Ditemukan ternyata Abu Bakar itu pergi ke rumah seorang ibu tua yang buta matanya di pinggir kota Madinah, dan beliau selalu tiap hari menyapu rumah ibu tersebut, mencucikan bajunya, menyiapkan makannya untuk seharian. Besok lagi beliau datang. Bertahun-tahun beliau kerjakan itu. Maka Umar pada saat tahu nangis, lalu mengatakan, dengan perbuatan seperti ini, wahai Abu Bakar, engkau ya, mendahului kami. Amal soleh akan dilipat gandakan selama Ramadan, teman-teman sekalian. Dan ini juga sebuah bonus khusus bagi umat Islam. Umat Muhammad SAW. Umur kita dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur. Ya, umur umatku hanya 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui itu. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan nomor 427. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Jadi ini umur umumnya umat Muhammad SAW 60 sampai 70. Kalau ada lebih itu sudah bonus. Ada juga meninggal sebelumnya, tapi ini umumnya. Sementara umat-umat sebelum kita umurnya panjang. Anda bayangkan kalau umur kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran berdakwah di kaumnya 950 tahun. Dan itu yang didakwai satu generasi. Sampai pernah Nabi Nuh AS melewatin seorang ibu lagi menangisi anaknya meninggal di umur 60 tahun. Lalu kata Nabi Nuh AS, kenapa kau menangis wahai hamba Allah? Kata ibu yang mukminah itu, wahai Nabi Allah, dia meninggal masih kecil. 60 tahun dia bilang masih kecil. Dia belum melalui umurnya yang panjang seperti umumnya orang-orang. Maka kata Nabi Nuh AS, jangan kau tangisi anakmu. Karena akan datang nanti di akhir zaman. Kita yang disinggung oleh Nabi Nuh AS. Umat manusia seperti kita, yang umur anakmu ini termasuk umur sudah tua bagi mereka. 60 tahun. Kalau umur umat Nabi Nuh ada yang sampai 1000. 900, 1100 tahun. Umur mereka sangat luar biasa. Ya, Nabi Nuh dakwai satu kaum itu. Ya. Satu generasi. Artinya kalau mereka beramal, ya, teman-teman sekalian, selama 100, anggaplah 500 tahun dia beramal. Bagaimana caranya kita mengejar mereka? Sementara kita tahu umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan terharamkan sebelum umatku masuk. Kita dahulu menjadi ahli surga. Bahkan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, kalau kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Kita ini banyak. Bagaimana mempertemukan antara umur yang pendek dengan penghuni surga yang terbanyak? Dengan umat yang paling afdal. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Nah, jawabannya sederhana. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan atau mengaruniakan umat ini beberapa tempat, ya, waktu yang bisa mereka lipat gandakan amal soleh. Adanya Masjidil Haram dengan 100.000 pahala, ada yang Masjid Nabawi dengan 1000 pahala, gitu kan?
Kalau Anda bilang kan Masjid Haram sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi Masjid Nabawi belum ada. 1000 pahala. Itu ada setelah Nabi SAW datang. Gitu kan. Dan berlaku hanya untuk umat Islam. Kalau orang kafir sholat itu tidak ada. Tidak dapat pahala mereka. Jadi ada pelipat gandaan waktu, tempat. Waktu juga begitu. Di antaranya adalah Ramadan ini. Oleh karena itu setiap muslim memang harus betul-betul ya, fokus ya, dengan seluruh potensi dia untuk bisa menyambut Ramadan.